Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustamir Fiddin, NIM 22104178835, kelas F Manajemen. Hari ini saya akan membuat video record UTS dari mata kuliah Supply Chain Management. Di sini soal Supply Chain Management dari UTS itu ada 4 soal. Yang pertama, pertanyaan pertama itu, apa perbedaan dan persamaan antara logistik manajemen dan supply chain manajemen? Perbedaan ini menunjukkan bahwa logistik manajemen lebih berfokus pada pengiriman barang dan pemenuhan kebutuhan pelanggan, sementara supply chain manajemen berfokus pada kinerja bisnis secara keseluruhan seperti efisiensi biaya, produktivitas, dan keuntungan. Sedangkan dari persamaan antara keduanya adalah kedua aspek tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan performa perusahaan. Keduanya berfokus pada penyediaan dan distribusi barang. Kemudian untuk soal yang kedua, apa supply chain management? Pengertian, proses tahapan, dan tujuannya dalam bisnis. Supply chain management atau manajemen rantai pemasok merupakan sebuah sistem integrasi antara fungsi maupun lintas organisasi dalam hal produksi dan mengantar produk ke pelanggan distribusi. Sistem ini fokus pada proses aliran barang atau jasa, entah itu dari supplier, manufaktur, retailer, hingga konsumen yang merupakan satu kesatuan yang saling terhubung, tanpa pembatas dan berlangsung secara transparan. Kemudian untuk proses tahapan supply chain management, 1. Customer. Tahap pertama yang mulai manajemen rantai pasok berasal dari konsumen atau customer. Pada tahap ini, customer mengajukan pesanan atau order suatu produk yang ditawarkan oleh pihak produsen. Saat melakukan pemesanan, customer akan memberikan informasi terkait pemesanan produk. Informasi tersebut diantaranya yakni jumlah produk yang dipesan dan tanggal pengantaran produk yang dipesan. Terus yang kedua, planning. Setelah pesanan diterima oleh produsen, tim atau departemen perencanaan akan membuat perencanaan mengenai produksi produk yang diminta. Selain perencanaan produksi, tim perencanaan juga bertanggung jawab terhadap persiapan kebutuhan bahan baku yang diperlukan. Dan yang ketiga, purchasing. Tahap ketiga dalam manajemen rantai pasok adalah pembelian bahan baku. Ini dilakukan oleh Departemen Pembelian setelah menerima rencana produksi yang dilakukan Departemen Perencanaan. Pada tahap ini, Departemen Pembelian akan menghubungi pemasok untuk melakukan pembelian bahan baku dan bahan pendukung. Selain melakukan pembelian, departemen ini juga menentukan tanggal penerimaan bahan dan jumlah bahan baku yang dibeli. Kemudian inventory. Jika pesanan bahan baku telah datang, selanjutnya bahan baku tersebut akan dikirim ke pabrik untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Apabila kualitas bahan baku dan jumlahnya telah memenuhi standar, bahan baku tersebut akan disimpan di gudang. Tahapan ini disebut inventory. Kelima, produksi. Ketika bahan baku telah diperiksa dan disimpan, nantinya bahan baku tersebut akan diproses bersama bahan pendukung menjadi bahan jadi yang dipesan oleh customer. Setelah selesai produksi, bahan baku yang telah menjadi bahan jadi akan kembali disimpan di gudang. Setelah produk tersebut akan dikirim kepada customer. Nomor 6, pengiriman. Tahap ini merupakan bagian terakhir dari manajemen rantai pasok. Pada tahap ini, produk yang disimpan di gudang akan dikirim kepada customer sesuai tanggal pengiriman yang diminta. Kurir akan memastikan bahwa produk telah sampai tangan customer dengan sempurna. Kemudian tujuan dalam bisnis supply chain management. 1. Menjaga kerjasama di rangkaian jaringan perusahaan, menjaga kepuasan customer atau pelanggan, mencapai efisiensi biaya di seluruh sistem dan tahapan, dan memenangkan persaingan pasar. Kemudian soal yang ketiga, jelaskan para supply chain management di restoran, universitas, atau opik. Untuk ini saya mengambil supply chain management di restoran. Supply chain management adalah restoran dapat secara otomatis terintegrasi dan efisien melakukan pencatatan stok bahan baku, pemesanan menu hingga pembayaran. Menurut penelitian, restoran yang menerapkan supply chain management terbukti bisa mengintegrasikan semua proses pengelolaan dengan baik. Alhasil kesalahan pun dapat diantisipasi. Selain itu, tujuan supply chain management restoran adalah 1. Memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga tingkat kepuasannya meningkat. Mengeluarkan biaya minimum untuk hasil dan tingkat pelayanan maksimum. Memenangkan kompetisi pasar karena pengelolaan restoran yang efisien dan berkualitas.
Dan terakhir, menghasilkan lebih banyak profit. Kemudian nomor 4, jelaskan konsep dasar supply chain management, tujuan supply chain management, elemen supply chain management, persediaan supply chain management, dan proses bisnis supply chain management. Oke, yang nomor 4 ini yang pertama itu konsep dasar supply chain management. Konsep supply chain management adalah strategi terkait kegiatan produksi, shipping, dan distribusi produk, barang atau jasa dari perusahaan sampai kepada pelanggannya. Kemudian tujuan supply chain management, tujuan utama dari penerapan supply chain management adalah meningkatkan efisiensi serta efektivitas koordinasi antara pasokan supply dan permintaan demand. Namun di samping itu, supply chain management juga bertujuan untuk mencegah dominasi pasar atau setidaknya menjalankan bisnis secara sukses. Dalam upaya memenangkan persaingan pasar, yang dimaksud perusahaan harus mampu menghasilkan produk dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Harga terjangkau, berkualitas tinggi, tepat waktu, bervariasi. Nah, kemudian beberapa elemen dasar dari manajemen rantai pasokan adalah 1. Integrasi, operasi, pembelian, distribusi, ketangkasan, inovasi, pengukuran kerja, penyelarasan, teknologi, dan koordinasi. Persediaan supply chain management. Persediaan adalah salah satu aset terpenting yang dimiliki supply chain. Persediaan merupakan segala sumber daya organisasi yang disimpan dalam mengantisipasi terhadap pemenuhan permintaan. Kemudian proses bisnis supply chain management. 1. Prosesnya itu pelanggan, perencanaan, pengadaan, persediaan, produksi, transportasi, dan pengembalian produk.